Nih, Dok, aku mau tanya nih. Eh, ya, Dokter Harwir pastinya namanya juga Dokter Harwir ya, artinya backgroundnya adalah seorang dokter. Tapi yang bikin saya penasaran itu kenapa Dokter Harwir itu memutuskan untuk menjalankan bisnis network gitu ya? Ya, apa sih yang menjadi triggernya Dokter Harwir sampai meninggalkan eh, apa namanya dokternya, kedokterannya gitu kan, tidak buka praktek, kemudian menjalankan bisnis network ini dan saya lihat kan begitu konsisten, persisten menjalankan ini dan sudah hampir lebih mungkin lebih hampir 10 tahun ya menjalankan bisnis ini. Lebih Bisa lebih. diceritakan ya makanya bisa diceritakan nggak sih kenapa meninggalkan kan kalau kita lihat eh, apa namanya profesi dokter itu kan di luaran sana, dokter kayaknya gimana? Ini kenapa juga nih satu-satunya ini apa gitu yang menyebabkan dokter ditinggalin gitu kan? Belajarnya juga pastinya lama gitu untuk menjadi seorang dokter. Kok tiba-tiba begitu passion di bisnis network ini? Jadi penasaran aja. Bisa nggak diceritain? Boleh, boleh. Oke, sebenarnya gini, saya waktu pertama kali kenal network itu saya 2005 sebenarnya. 2005 awal saya kenal bisnis jaringan sebenarnya. Mm-mm. Tapi yang waktu itu membuka pola pikir saya adalah sebenarnya buku cash flow quadrant itu loh, ESBI, ya. Oh, Nah, oke. saya waktu mulai mulai baca buku itu pertama buku yang saya baca tuh buku itu. Jadi buku di luar buku kedokteran itu pertama buku saya baca. Nah, Robert T. saya saking Kiyosaki ya. ya, Robert Kiyosaki yang cash flow quadrant. Karena saya saking hausnya mau sukses dalam hidup gitu ya. Saya waktu itu baca buku itu. Karena saya waktu itu mau lihat, oh ternyata di buku itu dikatakan bahwa ada 4 sumber income. Sebenarnya saya ada sharing di salah satu video saya yang saya bikin Why Network Marketing. Saya jelasin di situ, Mm-mm. nanti mungkin bisa sebagai referensi. Jadi saya melihat bahwa ada active income, ada passive income. Terus saya sadar bahwa saya itu di S gitu, di wirausaha, self employed gitu kan, dan saya pasti terbatas secara tenaga waktu, saya pasti terbatas untuk mencari uang gitu. Dan saya posisinya kalau saya di active income, saya sebenarnya maunya larinya ke passive income karena saya sadar saya nggak mungkin kerja selama lamanya. Jadi itu yang membuat saya tek gitu kan, kling gitu langsung, oh ya kayaknya kan nggak mungkin kerja selama lamanya karena saya lihat begitu banyak orang yang kadang ada yang di PHK, sakit atau meninggal atau perusahaan yang bangkrut dan sebagainya. Jadi itu membuat saya tuh berpikir gitu ya, berpikir panjang gitu. Nah, itu satu sebenarnya buku itu yang membuka paradigma berpikir saya. Kedua, saya melihat bahwa sebenarnya pada saat saya jalanin jaringan, saya akhirnya punya yang namanya the power of leverage atau the power of direct. Kalau saya sebagai dokter, saya cari uang tuh sendirian. Jangan salah ya, dokter itu hebat ya, perjuangan dokter itu hebat. Tapi ini masalah pilihan hidup saya larinya ke sini. Nah, saya melihat bahwa pada saat saya sebagai dokter, saya sebenarnya cari uang sendirian sebagai Superman, ya kan? Saya tinggal menukarkan waktu saya buat dapat uang. Nah, semakin banyak waktu saya tukar, semakin banyak uangnya saya, betul nggak? Logikanya begitu, ya kan? Nah, tapi problemnya kan saya cuma punya 24 jam, ya kan? Nah, saya nggak bisa tukar 24 jam tuh, betul nggak? Nah, sehingga saya mulai melihat bahwa, oh ternyata kalau begitu masuk ke kuadran B atau business owner atau passive income, ternyata saya harus punya sistem gitu. Nah, problemnya saya nggak punya modal buat bikin sistem atau buat bikin company atau dan sebagainya, nggak punya pengalaman, nggak punya skill, zero gitu kan. Nah, akhirnya saya melihat bisnis jaringan sebagai solusi pada saat itu. Saya melihat bagaimana caranya saya bisa pakai sistem dalam bisnis jaringan atau bisnis networking, saya bisa pinjam sistem itu dan saya bisa bangun organisasi di mana saya bisa punya sistem, saya bisa punya orang. Kuncinya kan kalau masuk ke B adalah punya sistem, punya orang, betul nggak? Ya kan? Nah, kalau saya punya sistem dan saya punya orang, dan sistem terduplikasi, terjadilah passive income, betul nggak? Akhirnya jadi apa? Jadi saya punya leverage. Akhirnya saya nggak jadi Superman cari uang, tapi saya punya super team buat menghasilkan uang. Gitu loh. Nah, itu yang membuka paradigma berpikir saya yang berikutnya. Makanya saya akhirnya mulai terjun di industri jaringan, mulai serius di industri jaringan. Saya melihat ke arah sana gitu. Saya sadar bahwa saya nggak mungkin menjadi Superman terus buat cari uang gitu loh. Gitu. Nah, kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah saya akhirnya mulai terjun, saya mulai fokus gitu. Saya mulai fokus. Nah,
Sebenarnya tadi kan ditanya, apa sih kunci sukses di bisnis ini gitu kan? Sebenarnya banyak banyak sekali. Tapi yang saya perhatikan satu yang paling penting adalah duplikasi. Ya, duplikasi. Di bisnis ini kalau di kedokteran saya harus jago. Saya harus jago secara dokter, secara apa, saya harus pinter, saya harus benar-benar pinter banget gitu loh. Baru saya bisa punya Bisa praktek sendiri keahlian lah ya. sendiri, betul, sendirian gitu ya. Tapi yang saya sadari di bisnis ini saya tidak perlu jago secara secara istilahnya pribadi. Tapi saya harus jago menduplikasi. Jadi saya harus copy paste-nya itu jago. Orang bilang copas ya. Harus Hmm. jago copas. Jadi kalau saya nggak ngerti jalanin bisnis ini, tugas saya adalah apa? Saya bawa diri saya ke dalam sistem. Karena sistemnya kan ada. Kayak mesin pencetak, tahu nggak? Kita tahu kan ada mesin cetak plastik ya. Ya kan? Kita Oke. cetak plastik, pop, jadi gitu kan. Benar nggak? Nah, sama Hmm. saya bawa tim saya atau saya bawa diri saya sendiri ke dalam sistem itu dan kemudian saya bawa tim saya ke dalam sistem itu, saya duplikasikan semua. Jadi saya harus jago membawa tim ke dalam sistem. Ya kan? Tadi kan ingat, kuadran B ada sistem, ada orang, benar nggak? Nah, saya Ya. bawa tim saya ke dalam sistem, saya bawa semua yang ada yang saya ajak, yang saya istilahnya orang bilang saya sponsorin gitu ya, dan mereka juga melakukan hal yang sama, mereka juga ajak tim mereka ke dalam sistem. Jadi dicemplunginlah ke dalam mesin pencetak itu tadi, Ya, ada gitu loh. gulungan ya, Ada terjadi gulungan. Jadi gulungan. akhirnya apa? Cetakannya kan sama, betul nggak? Ya kan? Hmm. Goalnya sama, cetakannya sama, betul nggak? Ada sistem, ada orang, betul nggak? Karena tujuannya kan mau sama-sama passive income kan. Nah, Ya. terjadilah cetakan sama dan goal yang sama, terjadilah yang namanya apa? Duplikasi. Jadi saya nggak perlu jago sendirian, tapi saya jago duplikasi tim, bawa tim ke dalam sistem, bawa tim ke dalam sistem. Kenapa? Karena nanti sistem yang godok, sistem yang ajarin, ikut training, ikut pertemuan, ikut presentasi, diulang-ulang, berkali-kali diulang-ulang. Nanti kan lama-lama jadi pinter. Yang tadinya nggak pinter bicara jadi pinter bicara, yang tadinya nggak introvert jadi ekstrovert. Saya aslinya sebenarnya adalah introvert. Tapi karena bisnis ini Hmm. membentuk saya, akhirnya jadi seperti ini gitu. Nah, jadi sebenarnya kuncinya adalah bukan jago sendirian, tapi jago membawa tim ke dalam sistem. Duplikasi itulah kunci utama sebenarnya, ya kan? Daripada keberhasilan di bisnis jaringan. Nah, banyak orang lupa bahwa dia jago jualan, dia jago jualan sebanyak-banyaknya produk, dia jago jualan. Tapi dia lupa bahwa pada saat dia jago jualan, dia tidak bisa menghasilkan passive income di bisnis ini. Lama-lama dia capek, gitu loh. Pada saat Sama dia aja capek kayak ya sudah, konvensional ya. konvensional, jadi kayak dagang biasa Iya. gitu, Hmm. ya kan? Hmm. Gitu. Bunki kan ada pengalaman di bisnis jaringan juga, betul nggak? Ya kan, bahwa kuncinya kita adalah apa? Cemplungin orang ke dalam sistem, karena sistem ini bisa nampung berbagai tipe orang, mau dokter, mau pengacara, mau insinyur, mau ibu rumah tangga, mau guru, mau pedagang, siapapun akan dibentuk dengan pola yang sama itu semuanya, Iya. gitu loh. Jadi Ya, intinya kalau di bisnis jaringan nggak ditanya dulu ketika kita mau join di bisnis jaringan kita nggak ditanya dulu lulusan apa gitu kan ya. sama sekali nggak. Artinya kan nggak diperlukan itu. Yang penting Nggak. punya punya ini apa enggak gitu. Apa punya mimpi atau enggak gitu ya. Nah, yang ditanya punya dreams nggak? Gitu kan. Yang ditanya mau berubah hidup nggak? Gitu. Saya masih Iya. ingat waktu saya di prospek pertama kali yang tanya sama siapa, mau berubah hidup nggak? Mau, saya bilang. Gitu loh. Ya. Oke. Kira-kira oke? Cukup? Oh ya, Sebenarnya panjang, oke. sebenarnya banyak ya, tapi Panjang kunci ya. utama adalah duplikasi dulu. Duplikasi yang paling Ya. penting, harus mengerti tentang duplikasi, ya. Ya, tadi ada beberapa poin artinya untuk melakukan bisnis ini tuh yaitu tadi poinnya nggak pernah ditanya ijazah ya kalau mau join join aja gitu kan. Terus Betul, kemudian ya berarti kita harus bonding dengan orang yang mengajaknya gitu ya. Jadi betul, selalu hadir di pertemuan karena pertemuan itu membuat kita menjadi strong gitu ya ya, dan itu ada leverage. Jadi kita tidak kerja sendirian, tapi kita kerja kerja tim. Jadi ada nanti setelah kita kerja tim ada gulungan-gulungan yang dimaksud passive income itu akan terjadi, gitu ya. betul. Oke.
Saya cukup terbuka dengan apa yang dipaparkan oleh Dokter Harwir. Artinya, kalau seorang dokter memulai bisnis ini atau melihat bisnis ini, artinya di sini ada duitnya ya. Kalau nggak ada duitnya kan nggak mungkin Banyak kunci, juga, banyak, ya kan? banyak. Artinya kan gitu. Kalau Iya, kalau seorang dokter ya, seorang dokter aja bisa melihat bisnis ini, berarti di sini ada uangnya loh kalau kita jalanin. Apapun apapun kalau dijalaninnya secara konsisten dan persisten pasti akan menghasilkan eh, yang kita inginkan ya. amin.